Halo, selamat datang di Gado-Gado Novela. Apa kabar? Gimana keadaan kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya, amin. Kalau yang sakit jangan lupa minum obat dan istirahat. Hari ini saya akan cerita lagi menemani kalian. Ya, menemani waktu istirahat kalian lah ya. Hari ini saya akan cerita tentang teman saya yang single mother, orang tua tunggal gitu ya kan. Namanya Tante Indah. Tante Indah ini dia punya anak 3 orang. Anaknya tuh masih kecil-kecil. Yang paling kecil masih balita. Yang kedua SD kelas 3, yang paling gede SD kelas 6 ya kan. Nah terus kan Mbak Indah ini sudah menikah sekitar berapa ya, sekitar 12 tahunan gitu ya kan, sekitar 12 tahunan lah. Tapi dia sebelum menikah dia udah pacaran sama suaminya tuh udah 5 tahunan. Jadi ibaratnya dari menikah sampai dari pacaran sampai menikah tuh udah 17 tahunan lah dia kenal suaminya ya kan. Nah, terus Mbak Indah ini kan tipe-tipe mana ya, orang yang percaya 1000% sama suaminya itu ya kan. Dia pikir suaminya itu baik, setia, tidak suka selingkuh. Makanya kan dia pilih suaminya. Dia bilang kan, dia kan cerita sama aku kan hari itu kan. Dia bilang, dia bilang si itu suamiku selingkuh katanya. Selingkuh? Iya. Loh. Terus ya itu, dia sekarang milih selingkuhannya daripada aku. Dia ninggalin aku sama anak-anakku. Sampai nangis-nangis dia ceritakan, ya ampun kasihannya kamu Tante Indah. Aku bilang iya, bilangnya aku nggak nyangka loh bilangnya. Aku pikir dia itu orangnya baik, setia, bertanggung jawab. Ya bertanggung jawab sih enggak sih, karena gimana, 17 tahun kenal sama Tante Indah, nyatanya apa? Ya tanggung jawab, tapi tanggung jawabnya tuh kurang sebagai suami, apalagi sebagai ayah ya kan. Iya, bayangin aja. Dia selama ini ndak kerja. Ya dia kerja juga, kadang ada kerjaan, kadang enggak gitu. Dia cuma di rumah duduk-duduk nonton TV. Nggak mikir di rumah tuh beras habis, listrik belum dibayar, gas habis, anak-anak mau makan apa, mau beli popok, mau beli susu, dia cuek-cuek bebek aja. Karena kan dia pikir, oh istriku masih ada uangnya, bisa buat beli-beli. Padahal loh ya Tante Indah sih memang punya uang. Kebetulan kan dia sebelum menikah tuh kan dia juga kerja, jadi dia ada simpanan, ditambah lagi kan dia ada juga dikasih warisan sedikit lah sama orang tuanya kan. Jadinya dia ada uang gitu loh. Padahal uang warisannya tuh rencana mau dibelikan rumah sama Tante Indah. Tapi karena uangnya kurang gitu kan, Tante Indah ndak beli gitu loh, karena ya sisanya mau nambahin pakai apa, sedangkan suaminya aja nggak kerja ya kan. Jadi uangnya dia simpan. Tapi ya itu sih, namanya suaminya kerjanya nggak jelas. Seandainya kerja pun penghasilannya kurang, bayangin. Pemasukan 2 juta, pengeluarannya 3 juta, 3,5 juta. Ayo, tombokannya dari mana tuh? Ya uangnya Tante Indah lah, diambil sedikit ya, lama-lama kan ya habis lah yang berbukit-bukit ya kan. Belum lagi bayar sewa rumah, keperluannya tahu sendiri. Anak 1 aja keperluannya banyak, apalagi anak 3 coba ya kan. Makanya udah kayak gitu, bukannya kerja sungguh-sungguh, ibaratnya banting tulang buat anak istri, ini malah selingkuh. Ya Allah, ya Tuhanku. Kadang-kadang tuh saya tuh bingung loh mikirin ya, buat ini bukan cuma untuk bapak-bapak juga kan,
juga untuk ibu-ibu, maksudnya buat para pasangan di luar sana yang saya nggak ngerti itu, pasti ya katanya itu kan kalau pasangan kita berselingkuh tuh ada masalah di dalam rumah tangga dengan salah satu pasangan atau mungkin dua-duanya juga bermasalah gitu loh. Maksud saya tuh nggak bisa kah diselesaikan atau dibicarakan kenapa gitu loh ya kan, sebab musababnya gitu loh. Jadi nggak perlu sampai ada hadir orang ketiga, keempat, kelima, keenam. Memangnya ini itu apa? Kita lagi main game, kita lagi butuh berpasangan lain gitu loh maksudnya. Ini kan antara dua orang aja, namanya orang menikah kan cuma antara dua, suami dan istri ya kan. Jadi kalau salah satu ada masalah atau dua-duanya punya masalah, ya dibicarain kenapa gitu kan. Pasti setiap mereka tuh kan pasti berbeda versinya. Kalau menurut Tante Indah, suaminya gini. Kalau menurut versi suaminya mungkin Tante Indah gini. Kan bisa saling dibicarakan, ya kan? Apalagi kan si suami kan harusnya ngerti, dia lihat dong. Tante Indah selama ini support dia, bantu dia, ya kan? Dia nggak ada kerjaan, iya. Di rumah tetap dilayani, tetap dikasih makan, disediain makan, ya kan? Coba ibu-ibu lain, maksudnya coba deh lihat istri lain. Kalau suaminya nggak kasih makan, maksudnya nggak kasih uang beli sayur dan segalanya, bisa ada makanan tersedia di meja, bisa anak-anaknya dikasih makan. Belum tentu kan. Ya memang ada juga yang tetap sediakan, tapi kan ada juga yang nggak mau nyediain. Dia bilang, loh situ belum kasih uang belanja hari ini, apa yang mau dibeli, beras habis, apa-apa habis ya kan. Makanya suaminya tuh harusnya bersyukur di sana gitu loh. Biar keadaannya kekurangan atau gimana kan, Tante Indah tetap berusaha supaya anak suaminya bisa makan gitu kan, biarpun sampai usahanya tuh apa ya, sampai usahanya tuh berutang ke sana kemari ya kan. Makanya dia sampai aduh kasihan saya tuh lihat Tante Indah. Soalnya kenapa, Tante Indah itu ya namanya dia dari keluarga yang lumayan berada juga ya kan, dia nggak pernah berutang, nggak pernah diajarin orang tuanya berutang gitu loh. Dan orang tuanya pun sebenarnya nggak tahu keadaannya Tante Indah tuh seperti itu gitu loh. Karena Tante Indah itu dia bukan tipe-tipe anak yang nanti kalau datang ke tempat orang tua, "Ma, suamiku gini, nangis air mata keluar bombay gitu kan, air mata bombay timbul, mamanya ikut nangis sedih kan." Tante Indah nggak mau gitu, karena kan namanya dia sudah berumah tangga, sudah pisah dari orang tuanya kan, dia harus bisa ngatasin masalahnya. Bukan kalau sedikit-sedikit cerita sama orang tua, ya cerita sih sebenarnya nggak masalah, tapi kita harus lihat juga orang tua kita itu kita ceritain akan jadi beban pikiran atau tidak gitu kan. Makanya Tante Indah tuh nggak pernah cerita ke orang tuanya kalau suaminya gini-gini, kalau rumah tangganya gini-gini, karena dia nggak mau orang tuanya itu terbebani gitu, jadi kepikiran, dia aja stres mikirinnya apalagi orang tuanya yang nggak ngalaminnya kan. Jadi dia nggak pernah cerita. Jadi orang tuanya Tante Indah tuh taunya rumah tangga Tante Indah tuh baik-baik aja, suaminya baik kan. Orang-orang selalu bilang suamimu baik loh, mau bantu ngurusin anakmu gini-gini. Orang bilang, orang itu cuma lihat di luar tapi tidak lihat kenyataannya. Di depan orang iya, suaminya tuh rajin ngurusin anaknya, jagain anaknya kalau pas lagi jalan atau apapun. Tapi kalau di rumah enggak. Kalau di rumah dia sibuk apa? Sibuk nonton TV. Kalau enggak ngapain? Main game. Kalau enggak main game ngapain? Tidur. Boro-boro dia mau ngurus anaknya. Ibaratnya nanya, "Nak, hari ini PR-nya apa ya? Ini ada PR apa sini ayah bantuin?" Enggak ada. Dia cuek-cuek bebek aja. Malah anaknya loh nanya, bilangin, "Pa, ini ada PR, bantuin. Aku nggak bisa ngerjain." Tahu jawaban bapaknya apa? Kerjain aja sana sendiri, matematika papa nggak bisa. Sampai si anak bilang, "Loh papa nggak bisa, memang papa bodoh?" Si bapak malah jawab, "Iya memang papa bodoh, dulu papa nggak sekolah, makanya nggak tahu matematika." Ya ampun. Padahal apa susahnya loh ya, dilihat dulu ke apa ke. Kalau nggak tahu kan bisa dicari di Google caranya atau gimana gitu loh. Si bapak dengan enak aja ngomong nggak bisa, selesai kan, nggak perlu dia repot-repot. Padahal ya kan tugas orang tua tuh harus ngajarin anak, bimbing anak ya kan. Memang mau suruh guru aja kan nggak mungkin guru mau mantau 24 jam ya kan.
Jadi yang Tante Indah tadi tuh kan suaminya tuh udah pergi ninggalin dia, makanya Tante Indah tuh sekarang kelimpungan mau biayain anaknya tuh gimana. Anaknya yang kecil yang balita itu kan sudah 6 tahun, harusnya kan sudah sekolah TK, nanti tahun depan mau SD. Cuma Tante Indah tuh mikir gimana ini mau biayain hidup anaknya, anak sekolah anak-anaknya gitu loh. Dia mana bisa yang sekolah SD yang mau masuk sekolah gimana tahun depan. Belum lagi yang SD yang kelas 6 tahun depan juga tamat SD, mau masuk SMP. Pusing, dengan uang sudah nggak ada, uangnya udah habis-habisan kemarin. Selain dipakai biaya hidup juga dipakai sama suaminya, nggak bilang-bilang ya kan. Iya kan Tante Indah kan, karena males ngambil uang ke ATM itu kan dititipin ATM-nya suaminya. Tante Indah gitu loh, buat belajar buat bayar sewa rumah, buat apa gitu, tahu-tahu malah dihabisin sama suaminya. Udah tahu buat apa gitu ya kan. Sudah gitu suaminya nggak ada penyesalan, nggak ada bilang maaf ya udah pakai uangmu, udah bilang-bilang atau apa. Memang dasar suaminya kurang ajar begitu itu ya kan. Tante Indahnya sudahlah diam aja, habis mau gimana kata Tante Indah. Uangnya sudah habis, dia mau ngamuk-ngamuk juga percuma. Tidak akan ada lagi uangnya kan. Ya sudah, habis itu suaminya pergi. Sudah nggak taunya ya itu sudah begitu dia sudah tahu Tante Indah nggak punya uang, nggak ada warisan apapun, ya udah Tante Indah ditinggal sama suaminya ya kan. Suaminya pergi, sudah nggak tahu ada pelakor baru. Ya, sebenarnya bukan pelakor, mungkin korban baru suaminya ya kan. Jadi bisa dia tipu lagi ya kan, kasihan. Makanya buat istri-istri di luaran sana yang suaminya masih ada, yang sayang, yang cinta, yang perhatian sama keluarga, syukurin. Tapi buat suaminya yang cuek bebek, gak mau tahu-tahu sama istrinya, yang gak ngurusin keluarga juga, ya sabar ya. Tuhan akan membawakan jalan lain untuk kita mungkin ya kan. Mungkin ini sekedar cobaan, tapi biarlah. Yang penting jangan lupa tetap berdoa, bersyukur kepada Tuhan ya kan. Ya mungkin kita begini, ada lagi yang lebih susah dari kita ya kan. Oke, semoga kalian terhibur sama cerita saya ya. Ini sekedar untuk pemasukan aja, untuk sekedar pengetahuan aja ya kan. Siapa tahu kalian punya masalah, cerita yang mirip-mirip seperti Tante Indah kan, kalian bisa punya solusi bahwa jangan terlalu percaya kepada pasangan kita, apalagi kalau masalah uang. Jangan dikasih semua uang kita atau apa. Ya akibatnya seperti Tante Indah. Tahu-tahu uangnya habis, gak ada sama sekali. Kan dari ATM kan gampang, tinggal ditarik ya habis lah sehari selembar tiap menit ya kan. Gitu jadinya itulah. Oke ya, semoga kalian sehat-sehat selalu. Semoga Tuhan selalu melindungi kalian. Amin. Bye-bye.